implementasi konfigurasi load balance pada Nginx. Pada video kali ini kita akan full praktek terkait proses implementasinya. Jadi pertama kita akan masuk ke super user dulu ya. Oke, setelah itu kita pastikan klien-klien kita bisa terkoneksi sesuai dengan topologi kita 10.10.2, 10.10.3, 10.10.4 ya. Jadi klien-klien kita bisa terakses dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi paket dari Nginx. Caranya gampang, tinggal kita install, terus kita yes, maka proses instalasinya akan berjalan. Jadi video ini sengaja saya pisahkan ya, karena di video kita sebelum melakukan proses konfigurasi load balance kita harus paham dulu ya tentang apa tujuan dari algoritma-algoritma. Makanya saya pisahkan videonya ya, karena video yang sebelumnya itu berisi full penjelasan terkait Nginx dan metode-metode load balance-nya. Bagi teman-teman yang ingin belajar terkait teorinya bisa mereverse pada video sebelumnya ya. Oke, proses instalasinya lagi jalan. Kita sebenarnya tinggal menunggu ya hingga proses instalasinya selesai. Oke, progresnya sudah berhasil terinstall. Kita bisa cek ya apakah sudah jalan. Oke, sudah jalan. Di sini kita bisa lihat ada service yang sudah jalan di port 80. Selanjutnya kita akan konfigurasi file virtual host dari si Nginx. Dalam hal ini kita akan gunakan virtual host default. Nah, yang konfigurasi yang pertama yang ingin kita lakukan adalah konfigurasi round robin ya, konfigurasi standar. Nah, untuk itu kita tinggal mengcopy paste saja konfigurasi yang sudah kita tampilkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kira-kira konfigurasinya seperti ini. Yang pertama kita membuat upstream untuk aplikasi kita, untuk server-server backend kita. Selanjutnya kita definisikan servernya yang listen di port 80 ya. Kita bisa mengganti port-port ini bergantung pada kebutuhan kita. Selanjutnya kita proxy pass untuk app yang sesuai dengan variabel yang di atas. Oke, kalau sudah, kita bisa simpan konfigurasi dan kita bisa restart ya. Nginx restart. Oke. Jadi sekarang Nginx-nya sudah jalan. Kita bisa uji coba ya menggunakan IP dari Nginx-nya. Kita bisa lihat ini load balance, ini web server 1. Kalau kita refresh web server 2, kita refresh lagi web server 3 ya. Jadi sudah berjalan secara berurutan ya, sesuai dengan penjelasan kita. Round robin ya. Oke, itu untuk yang pertama. Selanjutnya kita akan praktek dengan metode listcon ya. Kita sebenarnya tinggal edit saja dan tambahkan parameter listcon. Jadi kalau kita tidak tambahkan parameter apapun terkait algoritmanya, dia akan otomatis menggunakan round robin ya. Kalau kita restart dan kita coba cek ya. Oke, modelnya mungkin akan terlihat mirip ya, mirip dengan round robin tadi. Karena dalam hal ini server yang kita gunakan ini belum pada mode production ya. Jadi artinya koneksi yang kita gunakan itu masih satu koneksi saja ya. Kalau kita lihat belum ini bukan merupakan server production ya. Kalau kita coba refresh ya, hanya ada satu klien yang mengakses ya, 33.2. Nah, itu hasilnya akan berbeda dengan ketika sudah memiliki banyak pengguna ya, banyak akses. Itu tentunya akan sesuai dengan penjelasan dari listcon ya. Dia akan menghitung jumlah koneksi paling sedikit.
Selanjutnya bagaimana kalau kita tambahkan terkait parameter down ya. Misalnya kita akan downkan sebuah server, artinya server ini tidak akan digunakan. Kita restart. Nah, kalau kita coba cek pada parameter yang akan beroperasi itu hanya 2 server ya. Karena server yang satunya itu dalam kondisi down. Kita bisa lihat. Ya. Selanjutnya kita akan gunakan sistem backup ya. Misalnya server utama akan beroperasi, ini akan server 2 dan server 3 akan menggunakan mode backup ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, maka belum kita restart ya. Maka yang akan beroperasi itu hanya server 1 ya, kecuali server satunya kita coba matikan ya. Misalnya server 1 kita matikan. Oke. Sudah kita matikan. Kita pastikan sudah tidak bisa kita ping lagi ya. Ping 10 10 10 2. Oke, sudah down. Kita coba refresh ya. Nah, dia akan membutuhkan sedikit jeda waktu. Ya, dia akan membutuhkan sedikit jeda waktu ketika memforward trafficnya ke server back, karena dia akan melakukan proses pengujian beberapa kali untuk memastikan bahwa server itu benar-benar dalam keadaan down ya. Oke, ini sudah merespon server backupnya. Jadi yang merespon sekarang itu adalah server 2 dan server 3 ya, bergantian sebagai backup. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan terkait parameter wake ya. Dimana wake ini akan memberikan informasi ke sistem load balance bahwa server ini punya beban berapa ya. Kita taruh beban 100. Yang ini 20, yang ini 10. Terus kita simpan dan kita restart kembali. Nah, kalau kita cek, oke, kita akan nyalakan dulu servernya, server 1 ya, karena server 1 itu yang akan menerima lebih banyak traffic dibandingkan server yang lain. Oke. Jadi mayoritas request itu akan di forward ke server. Nah, karena server satunya dalam keadaan mati, makanya trafficnya dipindahkan ke server yang lainnya. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, servernya sudah bisa diakses. Oke, sudah bisa diakses kembali. Kita coba browse ya. Ya. Kira-kira bebannya seperti itu ya. Jadi secara aktual ya, proses penggunaan parameter wake ini tidak terlalu kelihatan karena kita masih menggunakan single connection untuk menguji ya, tidak akan terlalu kelihatan. Selanjutnya kita akan implementasikan konfigurasi untuk health check up ya. Oke, kita coba copy. Kita coba paste. Oke, kira-kira topologi konfigurasi, konfigurasinya seperti ini. Oke, jadi server utama, server 1 kita akan berikan wake 100 dan server yang lainnya akan pakai wake default ya. Kita akan coba restart untuk menguji ya. Ya, kita bisa lihat web server 1 yang melayani ya, karena dia memiliki wake yang paling tinggi ya. Sedangkan web server yang lain itu memiliki beban yang default ya, atau bebannya 1. Oke, jadi kalau kita refresh, dia mayoritas service itu akan dilayani oleh si web server 1 karena dia memiliki beban 100, sedangkan server 2 itu memiliki beban
wake-nya default ya 1. Nah, bagaimana kalau kita shutdown server satunya? Ya, sistem health check-up-nya akan melakukan uji coba selama 30 detik ya sebelum server tersebut dianggap fail ya. Oke. Sudah mati harusnya. Oke, kita tinggal tunggu hingga parameter sudah dilayani oleh web server 2. Jadi mekanismenya sudah jalan. Ketika server 2-nya mati ya. Dan kita matikan dulu server 2 dan server satunya kita jalankan. Sudah down dan kita jalankan. Harusnya sekarang yang melayani adalah si web server 3 ya. Ya, sebagai backup. Web server 3 yang melayani. Ketika web server satunya atau server satunya sudah up, beban itu akan kembali ke server utama ya. Kalau kita lihat. Ya, kita tunggu beberapa saat, si sistem Nginx akan melakukan health check up dan bebannya kembali ke server utama. Sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sertakan masukan, koreksi, dan sarannya terkait tutorial yang ada pada channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa share video ini agar dapat bermanfaat bagi teman-teman secara seluas-luasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.